Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala al-muallif rahimahullah taala babul hibati. Bab hibah. Ya. Nah, sebagaimana kebiasaan kita dalam kajian di Bulughul Maram ini, sebelum kita membacakan hadis-hadisnya, kita akan membahas dulu sebagai prolog dari pembahasan hibah. Nah, hibah ya berdasarkan syariat adalah memberikan sesuatu yang merupakan hak miliknya ya kepada orang lain ketika orang tersebut masih hidup. Kalau orang yang udah meninggal ya warisan. Berarti dia memberikan sesuatu, hukumnya sunnah, tidak wajib ya, ketika dia masih hidup. Nah, jadi dia memberikan sesuatu ya yang bersifat sunnah, bukan wajib, bukan zakat, ketika dia masih hidup. Nah, dikecualikan di sini wasiat. Ya, karena wasiat pemberian hak milik setelah meninggal. Kemudian dikecualikan juga mengenai warisan. Wa atal mala ala hubbih, dan ia memberikan harta yang dicintainya. Ya. Nah, perlu diperhatikan di sini ada pembahasan mengenai hibah, hadiah, dan sedekah. Secara umum, sedekah dan hadiah itu adalah hibah. Namun, ya perlu diperhatikan di sini, hibah mencakup semua tadi, sedekah atau hadiah. Karena maknanya sama, memberikan sesuatu tanpa adanya imbalan. Nah, hibah dalam pengertian yang lebih khusus itu tidak mencakup hadiah maupun sedekah. Namun hibah adalah bagian dari hadiah dan sedekah. Maka hibah kalau secara mutlak mencakup sedekah dan sedekah atau sedekah atau hadiah. Baik, barakallahu fikum. Nah, perlu diperhatikan hibah misal dari seorang anak ya atau dari seorang orang tua kepada anak-anaknya, itu berarti berbeda dengan warisan. Kalau satu anak, ini orang tua masih hidup, orang tuanya jual tanah laku 10 miliar, dia pengen kasih hadiah ke anak-anaknya. Anak-anaknya 4. Anak laki-laki 2, anak perempuan 2. Itu berarti bukan warisan. Hibah. Berarti semua anak rata. Kalau satu anak 2 miliar, yang laki-laki, anak perempuan juga 2 miliar. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Dan haram orang tua itu pilih kasih terhadap anak. Makanya dalam kitab-kitab fikih, misal di Fathul Mu'in disebutkan wa yukrahu li aslin tabdilun fi atiyati furu'in. Nah, itu makruh tahrim, enggak boleh. Ya, diharamkan bagi orang tua. Orang tua ini makanya diibaratkan di buku-buku fikih aslin. Apakah orang tuanya bapak, ibu, atau kakek nenek? Ya, dia memberikan kepada furu', apakah anak atau cucu? Ya, atau anak atau cucu. Ya, baik. Itu nggak boleh dia pilih kasih, lebih mengutamakan salah satu anak dibanding yang lain. Anak kesayangan itu hanya di hati. Ya. Namun dalam realita semuanya kesayangan, berarti semuanya adil. Ada orang tua yang pilih kasih, ini anak kesayangan dia. Yang lain dia sayang, tapi ini yang paling dia sayang. Maka pemberian orang tua kepada anak yang kesayangannya itu lebih daripada yang lainnya haram. Orang tuanya berdosa. Enggak boleh. Ya, saya barakallahu fikum. Jadi enggak boleh pilih kasih kepada anak atau cucu. Ada kakek, nenek, ada cucu kesayangan. Kemudian cucu kesayangan dapat lebih dibanding yang lain. Itu enggak boleh. Ya, itu enggak boleh.
Nah, ini yang harus diperhatikan dari orang tua. Walaupun itu bersifat hadiah bukan hibah. Tadi ya, nanti akan diterangkan perbedaan hadiah dan hibah. Ya, walaupun hadiah. Walaupun hadiah. Nah, itu perlu diperhatikan. Termasuk juga kita di sini ya. Nah, kita juga banyak sini kita punya anak ya. Ya, mungkin kita nggak sadar. Baru banyak-banyak beristighfar. Ya, memberikan pemberian kepada salah satu anak. Padahal Allah berfirman, "Fattaqullah wa'dilu baina auladikum." Ya, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Fattaqullah wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kalian pada Allah dan bersikap adilah terhadap anak-anak kalian. Hadis surat Bukhari. Dalam riwayat yang lain, riwayat Baihaqi, Nabi sabdakan, "I'dilu baina auladikum." Ya, bersikap adilah terhadap anak-anak kalian. Fin nuhul, dalam pemberian, dalam hibah. Kama tuhibbun ayyadilu bainakum fil birri wal lutfi. Sebagaimana kalian juga ingin, ya sebagaimana kalian juga suka jika mereka anak-anak kalian berlaku adil terhadap kalian dalam berbakti dan berlemah lembut. Kita sebagai orang tua juga ingin anak-anak semuanya berlaku adil kepada kita dengan berbakti semua. Nah, begitu. Ya. Maka di balik kedurhakaan anak ada saham dari orang tua. Ada saham dari orang tua yang mereka bersikap tidak adil dalam hibah. Nah, ya dalam hibah. Nah, itu enggak boleh. Barakallahu fikum. Bahkan Nabi SAW ketika diminta untuk menjadi saksi atas hibah yang tidak adil antar keluarga, Nabi menolak. Ya, Nabi menolaknya. Kemudian Nabi sabdakan, ya, "Fala tushhidni idan fa anni la ashhadu ala jawr." Jangan kalian jadikan aku sebagai saksi kalau begitu. Aku tidak akan bersaksi atas jawr, atas kezaliman. Maka Nabi kategorikan tidak adil dalam hibah terhadap keluarga itu adalah kezaliman. Ya, Nabi kategorikan tidak adil dalam hibah terhadap keluarga sebagai sebuah tindak kezaliman. Ya, punya anak laki-laki satu-satunya. Ya, kemudian atau punya anak perempuan satu-satunya. Kemudian yang satu-satunya ini jor-joran diberi. Sambil orang tuanya minta pemakluman pada anak-anak yang lain. Maklumlah dia anak satu-satunya yang laki-laki atau perempuan. Nah, ini zalim orang tuanya. Ya, Nabi yang sebut itu sebagai jaur, sebagai kejahatan, sebagai kezaliman. Maka nggak boleh, haram. Ya, nggak boleh haram. Ya mungkin di antara kita punya anak kesayangan. Nabi pun juga menyatakan, Fatimah putri kesayangan beliau. Namun beliau adil terhadap putri-putri yang lain. Masalah yang paling disayangi itu urusan hati. Namun urusan badan itu harus sama. Semua. Baik ya, ini semoga kita sebagai orang tua ya bisa menjadi orang tua yang adil. Supaya kita tidak menjadi penyebab anak-anak kita durhaka disebabkan kezoliman yang pertama kita lakukan tidak adil dalam hibah. Ya. Nah, hibah memiliki 4 rukun. Nah, yang pertama wahib. Apa itu wahib? Orang yang menghibahkan, yang memberikan. Yang kedua mauhub lahu. Yang kedua mauhub lahu. Orang yang diberi hibah, orang yang diberi. Yang ketiga mauhub. Apa itu mauhub? Nggak pakai lahu. Kalau tadi mauhub lahu orang yang diberi hibah. Kalau mauhub saja barang yang diberikan hibah. Ya, objek hibah. Barangnya. Yang keempat sigot, ijab dan qabul. Nah, wahib yang pertama dia memiliki 2 syarat. Wahib tadi apa?
orang yang memberikan hibah. Bahwa barang yang dia miliki itu mutlak tasarrufnya, artinya barang dia 100%. Ya, barang dia 100%. Baik. Bukan 90% saja, 10% milik orang lain, itu nggak boleh. Nah, kemudian mauhub atau barang yang dihibahkan juga memiliki syarat. Ya, yaitu barang yang sah untuk dijadikan akad jual beli. Ya, barang yang sah dijadikan untuk akad jual beli. Nah, maka barang yang tidak sah dijadikan akad jual beli tidak boleh. Barakallahu fikum. Contoh hibah. Ya, saya sebagai orang yang memberi hibah, berarti saya wahib. Ibu sebagai orang yang diberikan hibah, mauhub, yaitu mauhub lahu. Ya. Mauhub, ya. Kalau muannas mauhubatun lahu. Ya. Barangnya mauhub dan ada sighah ijab, qabul. Misal saya mau berikan kitab Bulughul Maram versi Arab kepada ibu. Saya wahib, ibu mauhub lahu. Kalau perempuan mauhubatun lahu. Ya. Saya berikan kitab ini kepada ibu. 3 syarat sudah terpenuhi. Wahib, mauhub lahu, dan mauhub. Mauhub barangnya. Kemudian ya udah, sini saya terima. Apakah dengan isyarat atau dengan perkataan? Maka sudah sah hibah. Tidak boleh menarik lagi. Ya, tidak boleh menarik lagi. Jangan. Tiba-tiba sini saya minta barangnya. Nggak boleh. Itu sudah sah. Kecuali belum ada ya terpenuhinya syarat. Terpenuhinya syarat dari 4 rukun hibah, maka boleh ditarik. Ya, misal nanti saya berikan ya buku ini kepada Anda. Oke. Nggak jadi deh. Loh, kok nggak jadi? Lah iya nggak apa-apa. Oh, kamu tercela. Ya tidak kok. Ya, tidak. Nggak tercela. Ya, nggak tercela. Yang tercela itu kalau sudah terpenuhi rukun hibah. Kan tadi belum terpenuhi. Kenapa? Karena mauhubnya belum ada. Ya, mauhubnya belum ada. Barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan idza wahaba li ghairi waladihi aw waladi waladihi insafal falaysa lahu ayarji'a fi hibatihi lahu ba'da iqbadihi lahu sawun kana darahim muhram au ajnabiyan. Ya, kata para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Amrani di kitab beliau Al-Bayan, ya, jika seseorang memberikan hibah kepada selain anaknya, cucunya, atau yang di bawah, cicit, maka dia nggak boleh menarik kembali hibah yang telah dia berikan. Baik itu kepada kerabat mahram atau orang lain. Jadi tidak boleh ya meminta kembali barang yang sudah dihibahkan. Kalau sudah terpenuhi 4 rukun tadi. Ya, 4 rukun tadi. Barakallahu fikum. Ya, itu nggak boleh ya. Makanya Nabi sabdakan ya dalam sebuah hadis yang sahih, maka Nabi kategorikan itu sebagai anjing yang memakan muntahannya kembali. Pernah dengar hadis itu enggak? Ya, yang Nabi sabdakan la yahillu lirrajuli an yu'tiya atiyatan aw yahaba hibatan wa yarji fiha. Ya, tidak halal bagi seseorang yang sudah memberikan hadiah atau hibah, ya, memberikan pemberian atau hibah, kemudian dia menarik kembali. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini dikecualikan pada satu kasus. Ilal walid fima atau waladah. Kecuali orang tua yang menghibahkan kepada anaknya. Baru dia boleh tarik kembali.
Kecuali orang tua yang menghibahkan suatu barang kepada anaknya. Orang tua halal, menarik kembali. Makanya Nabi istisna, Nabi kecualikan dengan illal walid, ya, fima a'tah waladah. Kecuali orang tua yang memberikan hibah kepada anaknya. Boleh dia tarik kembali. Boleh dia tarik kembali. Ibu memberikan hibah kepada salah satu anak ibu. Ya, ini saya kasih kamu mobil. Ibu pikir-pikir, oh dia malah nggak benar nih anak dengan ada mobil. Ya, pulang malam terus, ibu tarik lagi. Boleh. Nah, apalagi kalau ada maslahat, lebih boleh lagi. Nggak ada maslahat aja boleh. Ibu tiba-tiba butuh uang. Ya, buat bayar sesuatu. Ibu tarik lagi, itu boleh. Tapi kalau selain orang tua kepada anak, itu nggak boleh. Makanya Nabi serupakan. Wa mislur raji fi hibatihi kamislil kalb. Ya, kamislil kalb qa'a ba'da syabi'a summa raja'a fi qai'ihi. Nauzubillah. Orang yang menarik hibahnya, ya, dia tarik lagi, itu seperti perumpamannya seperti anjing yang qa'a, yang muntah. Ba'da masyabi', setelah dia kenyang. Ya. Summa raja'a fi qai'ihi. Kemudian dia makan lagi tuh muntahnya. Nauzubillah. Diperumpamakan seperti anjing. Andai perumpamaannya itu seperti orang yang muntah makan kembali muntahnya, itu aja sudah menjijikkan. Apalagi dengan anjing. Ya, berarti orang yang menarik hibahnya itulah perbuatan yang menjijikkan. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Baik. Kecuali pada kasus tadi apa? Nah, baik. Kemudian ada permasalahan lain. Saya mau tanya ke Ibu. Boleh nggak memberikan hibah dengan syarat? Ya, memberikan hibah dengan syarat. Ini bukan kasus orang tua kepada anak, bukan. Kalau itu mutlak boleh. Ya, barakallahu fikum. Ya, perlu diperhatikan di sini dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh pakai syarat. Tapi dalam mazhab yang lain itu boleh. Ya, itu boleh. Barakallahu fikum. Misal syarat aja. Asal kamu menjalankan apa yang saya perintahkan ini. Asal kamu jangan melakukan apa yang saya kasih tahu ini. Ya, kasih syarat apa aja. Nah, dalam mazhab Hanafi boleh. Ternyata dia tidak menuruti apa yang dipersyaratkan oleh si wahib, si pemberi hibah. Maka boleh menariknya kembali. Ini dalam mazhab Hanafi. Nah, oh dalam mazhab Syafi'i tidak. Nggak boleh. Ya, berdasarkan hadis tadi. Ya, orang yang menarik hibah seperti orang yang ya seperti anjing, bukan orang ya. Anjing yang muntah setelah kenyang kemudian menelan kembali muntahnya. Baik, itu mengenai pembahasan mengenai hibah prolognya saja dulu. Ya, barakallahu fikum. Itu sebagai prolog. Nah, jadi dikecualikan ya. Masalah tadi apa? Orang tua yang memberikan hibah kepada anak. Itu baru boleh. Ya. Boleh nggak, Bu? Kan tadi pada barangnya. Pada hutang boleh nggak? Misal, saya memberikan hutang kepada si fulan. Ya, kalau misal ini berandai-andai nggak apa-apa 1 miliar lah. Nah, saya ngutangin orang kepada si fulan 1 miliar. Ya, kemudian saya mau sedekah kepada si Fula, si Alan. Si Alan ini kesian, miskin. Saya bilang sama si Alan, saya hibahkan kamu piutang saya. Piutang namanya ya. Piutang saya. Si Fulan itu hutang kepada saya 1 M jatuh tempo akhir bulan ini. Saya hibahkan piutang saya kepada kamu. Hah? Bukan. Dihibahkan. Jadi paham nggak? Saya memberikan hibah piutang kepada si Alan. Ya, kenapa? Karena si Fulan hutang 1 miliar kepada saya. Jatuh tempo 2 bulan lagi atau yang dari tempo yang ditentukan.
Si fulan hutang pada saya. Si Alan saya kasihani karena ya ekonominya sulit misalkan. Saya berikan hibah kepada si Alan. Betul. Ya, maka ini diperkenankan. Ya, jadi saya Wahid. Wahid menghibahkan hutang. Hutang, mauhub ini hutang. Ya, kepada si Alan. Alan itu mauhub lahu. Dengan sigoh. Ya, berarti kalau sudah terpenuhi 4 rukun tadi, saya tidak halal menagih kembali kepada si fulan. Itu sudah menjadi hak Allah. Paham sini ya? Misal nih, Bapak belikan istrinya perhiasan. Apalah, wah, perhiasan kalung ke, logam mulia ke. Kemudian ekonomi kita lagi sulit nih. Boleh nggak minta jual? Jual lu, buat modal. Boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Nah, gimana, Bu? Boleh nggak, Bu? Paham nggak? Ibu diberikan emas. Ya, emas lah ya. Perhiasan dari suami. Ini pemberian nih. Bukan mahar. Kalau mahar ya udah milik ibu, nggak boleh. Ini bukan mahar, diberikan. Kemudian roda berputar. Kemarin di atas, sekarang on the way ke bawah. Gitu ya. Nah, kemudian suami mengatakan, jual lagi lah Bu. Nah, kalau pinjam dulu utang. Ini bukan pinjam akadnya. Ya, akadnya bukan pinjam. Minta dihibahkan. Atau menarik kembali. Menarik kembali. Perhatikan ya. Apabila seorang suami dia memberikan perhiasan kepada istri, dibelikan untuk tujuan agar si istri berhias, pakai perhiasan itu supaya lebih cakep tadi, ya, itu tidak menjadi hibah kalau tidak ada rukun hibah terpenuhi. Perhatikan nggak? Berarti ketika si suami, itu jual aja lah. Loh, ini kan bisa milik saya. Nah kan belum terpenuhi rukun hibah. Belum ada ijab kabul. Baru 3 rukun. Wahib pemberi suami, mauhubatun lahu, orang yang diberi hibah, kemudian mauhub, barang, emas. Satu rukun belum terpenuhi, sigoh. Nih, saya kasih ke kamu. Ya, atau ini saya kasih kamu terus istri bilang, "Ya udah sini saya terima," atau isyarat yang lain. Belum ada yang itu. Berarti selama tidak terpenuhi rukun tadi, suami boleh menarik. Paham ya? Tapi kalau sudah terpenuhi, haram suami menarik. Karena tidak ada pengecualian kecuali seorang tua kepada anaknya, bukan istri kepada bukan suami kepada istrinya. Tidak perlu tertulis, ucapan aja boleh. Apalagi kalau ada tulisan, semakin menguatkan. Tapi dengan ucapannya boleh. Baru ijab, kabulnya mana? Oh, itu udah baru ijab. Itu baru ijab. Nah, itu baru kabul, ijab kabul. Paham sini ya? Nah, udah ijab kabul. Berarti suami nggak boleh minta lagi. Bisa, iya. Berarti Bapak besok-besok gimana? Nah, harus mengingatkan. Ya, diingatkan itu. Ya. Ini apa nih? Itu buat kamu. Nah, hadiah. Iya, hibah. Oke, saya terima. Udah selesai. Nah, karena nggak boleh lagi Bu menarik. Tadi pengecualian hanya pada di mana? Orang tua terhadap anak. Orang tua itu mencakup apakah ayah atau ibu. Ya, apakah ayah atau ibu. Udah itu aja pengecualian.
Barakallahu fikum. Ya. Hmm. Hibah itu sah dengan ijab kabul, ucapan atau tertulis. Kalau di negeri kita mungkin perlu administrasi ya, pengakuan legal, ya mungkin mesti ada tertulis. Tadi kasusnya perhatikan Ibu, yang Ibu sebutkan seorang tidak memiliki keturunan kemudian dia mengadopsi anak. Ya, dia mengadopsi anak. Nah, kemudian dia mau hibahkan harta tersebut, harta warisannya, tarikahnya, pusaka dia kepada anak yang diadopsi. Boleh dengan perincian. Pertama hukumnya boleh. Perinciannya tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan yang ditinggalkan. Paham ya? Haram kalau ternyata lebih dari sepertiga. Nggak boleh. Ya, kalau lebih dari sepertiga itu tidak boleh. Ya, enggak, enggak. Ini misal seorang punya anak adopsi satu, dia nggak punya keturunan, nggak punya keturunan, ya. Kemudian dia meninggal, ya. Istrinya juga udah meninggal. Apakah diwariskan 100% total hartanya? Yang misalnya hartanya 1 miliar, nggak boleh. Berarti nggak boleh lebih dari sepertiga, ya. Berarti hanya sepertiga saja si anak adopsi. Sepertiga dari 1 miliar berapa? 333 juta, sekian. Hanya segitu, maksimal. Ya, maksimal. Nggak boleh lebih, nggak boleh setengah, nggak boleh. Ya, nggak boleh setengah. Ini juga berlaku bagi orang tua yang punya anak. Kemudian dia mau hibahkan harta warisannya, setengahnya kepada orang lain itu nggak boleh. Ya, pokoknya harta waris tidak boleh dihibahkan lebih dari sepertiga. Itu aja. Bisa dipahami? Kita belum masuk bacain hadis, kita bacain sekarang ya. Ya, saya barakallahu fikum. Terus juga yang jadi permasalahan tadi ya, Ibu tanya apakah butuh tertulis itu untuk perdata, Bu. Kalau untuk syariat sudah sah dengan ucapan. Yang penting secara syariat 4 rukun itu terpenuhi, Bu. 4 rukun itu. Wahib, ya, orang yang menghibahkan, mauhub lahu, orang yang diberi hibah, mauhubun, barangnya, objeknya, dan sigoh. Sigoh aja ijab kabul. Nah, adapun untuk bukti secara hukum gimana ya? Ya udah ke akte notaris. Ya, ke akta notaris. Kalau itu untuk benda tidak bergerak. Ya, yang memerlukan administrasi, hukum dan seterusnya. Nah, adapun secara syariat sudah terpenuhi apa? 4 itu terpenuhi ya sudah. Bisa dipahami sini ya. Baik, kita masuk ke hadisnya di sini lihat. Ya, wa anin Nu'man ibn Bashir. Jadi Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anna abahu atabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya bapaknya yaitu Bashir radhiyallahu anhu pernah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah datang. Kemudian faqala inna nahaltu hadza gulaman kana li. Kemudian kata Bashir, bapaknya Nu'man, sesungguhnya aku telah
menghibahkan kepada anakku ini gulaman, budak. Nah, itu budak boleh dihibah, dihibahkan budak. Kalau nanti ada perbudakan kembali. Ya, yang namanya budak itu boleh dihibahkan. Nah, itu budak boleh dihibahkan. Ya, saya menghibahkan anak saya ini gulaman, seorang budak, anakku ini. Faqala Rasulullah, "Aqulu waladika nahal tahu mislah hada." Kemudian kata Rasulullah SAW kepada Bashir, apakah setiap anakmu juga engkau hibahkan seperti ini? Faqala la. Kata Bashir, enggak. Cuman yang ini aja saya berikan hibah. Ya. Faqala Rasulullah SAW, farji'hu. Ya. Kata Nabi SAW, cabut kembali pemberianmu itu. Enggak boleh. Nah, enggak boleh. Satu anak dibeliin rumah, yang lain enggak. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, hati-hati itu ya. Nah, biasanya anak pertama gitu ya. Ya, Pak. Nah, sama itu, enggak boleh. Boleh. Sekolah. Nah, begini ya. Menyekolahkan anak wajib, bukan hibah. Oh, oh iya iya, oke ya. Iya iya, boleh. Nah, sama. Iya iya, bisa. Tapi kalau sekolah itu menyekolahkan anak wajib ya. Kenapa wajib? Sebenarnya wajibnya itu kita mengajarkan anak kita. Ketika kita nggak ada waktu ya kita wakilkan kepada lembaga. Berarti ketika kita menyekolahkan anak ke lembaga, hukumnya wajib. Itu berarti bukan hibah itu ya. Itu adalah kewajiban. Nah, lanjut ya. Wa fi lafzin. Ya, dan dalam lafaz yang lain, fantalaqa abi ila nabi. Maka bapakku beranjak, kata Nu'man. Bapakku itu Bashir beranjak pergi kepada Nabi liyushhidahu ala sadaqati, supaya Nabi mempersaksikan menjadi saksi atas sedekah bapakku kepada diriku. Faqala afa'alta hadza biwaladika kullihim? Kata Nabi kepada Bashir, apakah engkau melakukan ini kepada anakmu semua? Qala la, kata Bashir, enggak. Cuman ini aja, Nu'man aja yang saya beri. Qala fattaqullah, kata Nabi. Bertakwalah engkau pada Allah. Takutlah engkau kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum. Bersikap adil engkau terhadap anak-anak engkau. Faraja abi, bapakku kembali, faraddatil kasodaqata. Kemudian bapakku menarik kembali sedekah yang telah diberikan padaku. Itu enggak boleh. Ya. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat Muslim, fa ashhid ala hadza ghairi. Ya, kemudian kata Nabi, cari aja saksi selain aku dalam hal ini. Nabi nggak mau jadi saksi. Summa qal, ayasurruka ayyakunu laka fil birri sawaan. Qala bala, qala fala idzan. Kata Nabi kemudian kepada Bashir, apakah engkau suka, senang jika anak-anakmu sama-sama berbakti pada engkau? Kemudian kata dia, iya tentu saja. Kata Nabi, kalau begitu jangan lakukan. Fala idzan. Jangan lakukan. Demikian. Ya. Kita suka kan anak-anak kita berbakti semuanya. Punya 5 anak, punya 2 anak, semuanya berbakti. Dua-duanya berbakti. Punya 4 anak, semuanya berbakti. Punya 3 anak, semuanya berbakti. Ya, tapi kita dalam memberi hanya memberi kepada salah satu. Atau satu anak yang terpinggirkan. Nah, itu kezoliman. Nggak boleh. Ya. Nah, makanya para ulama menyatakan wujub at-taswiyati bainal aulad fil hibah. Wajib ya sama dalam hibah terhadap anak-anak. Kalau tidak ada ketidakadilan, tarik kembali. Tarik kembali. Itu. Ya. Anak pertama dibeliin rumah. Ya. Kalau nanti si orang tua akan membelikan rumah juga untuk anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena anak pertama duluan yang berkeluarga, itu nggak apa-apa.
Tapi kalau enggak boleh. Perhatikan ya, Bapak Ibu ya. Hibah bukan waris. Kalau waris betul, laki-laki 2 kali bagian perempuan. Tapi kalau hibah berarti harus rata. Taswiyah. Nggak boleh. Ya. Makanya para ulama mengatakan at-taswiyatu 'indal qailina biha takunu baina dzakar wal unsa ala haddin sawa. Ala haddin sawa. Ya, makanya nih kata para ulama nih, ya. Kata para ulama at-taswiyah sama itu baina dzakar wal unsa. Antar anak laki-laki dan perempuan. Sama hukumnya. Karena ini hibah bukan waris. Ya. Nggak bisa bapaknya, ibunya kemudian ngasih duit ke anak laki-laki 1 miliar, ke anak perempuan 500 juta. Kenapa? Kamu perempuan, laki-laki. Itu dolim. Nggak boleh. Ya. Dan para ulama mengatakan la yufaddalu ahaduhum 'alal akhar. Salah satu anak tidak boleh lebih diutamakan dibanding yang lain. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita masuk ke hadis kedua. Ya, nggak boleh, nggak boleh. Ya, harus sama. Ya, harus sama. Maksudnya Nabi nggak mau. Terus nggak boleh. Memangnya ada di zaman Nabi ada orang yang lebih layak jadi saksi selain Nabi? Nggak boleh. Ya, artinya gini. Ya, cari aja saksi selain aku. Saya nggak mau di sini. Nabi nggak mau, berarti perbuatan tersebut terlarang. Ya, bukan berarti, oh yaudah Nabi nggak mau, yaudah Abu Jahal aja deh. Ya nggak bisa. Ya udah Abu Bakar aja deh. Abu Bakar juga nggak bakal mau kalau Nabi aja nggak mau. Ya, Nabi aja nggak mau. Ya, barakallahu fikum. Berarti Nabi dalam riwayat yang lain, Nabi sabdakan, ya nanti ada di riwayatnya dibawakan di sini. Ya, saya nggak mau bersaksi di atas jur kedoliman. Nah, saya nggak mau bersaksi di atas kedoliman. Berarti kalau ada dia selain Nabi yang mau bersaksi, dia siap berarti bersaksi di atas kedoliman. Dia siap berarti nanggung dosanya. Begitu. Ya, karena jadi saksi itu nggak main-main. Kita pernah bahas di pembahasan nikah, pembahasan kitabun nikah udah lewat. Ya, udah lewat. Saksi nikah itu nggak sembarangan. Sah aja dia. Dia harus teliti. Ya, apalagi ke perempuan itu anak pertama. Dia harus teliti. Dia cek kapan nikah, kapan lahir. Jangan sampai jarak antara nikah orang tua si anak perempuan ini dengan kelahiran dia mepet. Wah, kalau mepet di bawah 6 bulan, wah, nggak boleh. Ya, kelahiran yang diperkenankan dalam Islam itu 6 bulan saja. Ya, nikah ya bulan Januari, lahir bulan Agustus atau Juli, oke, masih bukan zina. Masih ada kemungkinan itu lahir prematur. Ya, tapi nikah Januari lahir Maret, wah. Ini. Ada apa ini? Wajib ditanya. Jangan langsung nuduh zina, wajib ditanya. Bisa jadi sudah nikah secara agama tahun lalu. Baru secara administrasi di KUA Januari. Nah, begitu. Karena kalau anak hasil zina, nikahnya bermasalah ini. Ya, terus jadi wali kan? Bapaknya jadi wali. Gak boleh bapaknya jadi wali. Bapak biologis saja itu. Bukan bapak nasab. Maka saksi harus seksama. Ya, saksi ini harus terpenuhi syarat, bukan hanya muslim, balik, akil, ya, laki-laki, kemudian dia adil, punya sikap agama yang baik. Ya,
Jangan sekedar tokoh jadi saksi, sholat juga enggak, jadi saksi. Gimana mau diterima persaksiannya? Ya, iya. Hah? Ah, hmm, hmm. Sama nilainya itu, Pak. Ah, ah. Iya, gitu, Pak. Ah, ah. Jangan pilih kasih di situ. Ah, harus sama di situ. Kecuali ya, kondisi begini. Anak pertama diberikan tab yang nilainya 3 juta. Rezeki Bapak lagi bagus. Ya, Bapak nggak langsung berikan ke anak kedua, ketiga, karena mereka belum butuh terhadap suatu hal. Pas pada usianya, pada waktunya mereka butuh pada suatu hal, Bapak rezekinya lagi nggak ada. Bapak tidak dikategorikan tidak adil. Kapan dikategorikan tidak adil? Kalau mampu memberikan sama semua, malah lebih mengutamakan salah satu dari anak tadi. Kalau tadi kan memang sudah berniat mau adil nih, tapi pas anak kedua juga membutuhkan pemberian dari orang tua sama seperti anak pertama, Bapak lagi gak ada duit, maka tidak dikategorikan. La yukallifullah nafsan illa usaha. Ya, seorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Paham nggak sini? Kan lagi di situ dia dibebani untuk adil, tapi dia nggak mampu karena nggak ada gitu. Nah, itu tidak berdosa. Paham sini ya? Nah, baik. Oh, perempuan banyak banget itu. Jilbabnya, apalagi yang udah gede, minta skincare-nya. Ya, barakallahu fiik. Itu semua bukan waris ya. Berarti harus sama. Nah, ini salah paham orang tua, dianggapnya waris itu sama dengan hibah. Anak laki-laki lebih banyak. Nah, itu keliru. Apalagi pakai hukum adat. Oh, kebiasaan adat kita, anak laki-laki itu lebih utama. Wah, ini kita berislam loh, bukan ngapain nih. Adat boleh beradat, tapi jangan sampai nabrak syariat. Itu nggak boleh kayak begitu. Ya. Kemudian wa an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aidu fi hibatihi kal kalb yaqi usumma ya'udu fi qai'ihi muttafaqun alaih. Ya, ini hadis yang tadi kita bacakan di awal-awal, hukum menarik kembali hibah kecuali pada kasus orang tua menarik hibah anaknya. Ya, apalagi kalau ada maslahat. Semisal ada ketimpangan atau ketidakadilan. Kata Nabi, al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u. Orang yang menarik kembali hibahnya itu seperti anjing yang yaki, yang muntah. Summa ya'udu fi qai'ihi. Kemudian dia menarik kembali, mencilat kembali, makan kembali, muntah. Nauzubillah. Wa fi riwayatin al-Bukhari, laisa lana masalus sawa, laisa lana masalus sawi, alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Ya. Dalam riwayat Bukhari disebutkan tidak patut bagi kita memberi ya masalus sawa, sawi, tidak patut bagi kita terhadap perumpamaan yang buruk, yaitu orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang menelan kembali apa namanya muntahnya. Ya, laisa lana masalus sawi layan bagi lana an nattasifa bi sifatin zabibatin. Tidak layak bagi kita untuk memiliki sifat yang buruk yang tadi. Ya, berarti orang yang menarik kembali hibahnya itu berdosa karena perbuatannya haram. Makanya para ulama mengatakan terkait hadis ini, al hadis dalilun ala hurmatir ruju'i fil hibah. Hadis ini adalah dalil akan keharamannya menarik kembali hibah. Itu nggak boleh. Ya. Di antara akhlak yang buruk menarik kembali hibah. Ya, menarik kembali hibah. Barakallahu fiik.
Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu wa Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahilu li rajulin muslimin ayu'ti ala tiyata summa yarji'u fiha illa al-walidu fi ma yu'ti waladah. Ini yang tadi. Tidak halal bagi seorang pria muslim yang dia memberikan pemberian kepada orang lain kemudian dia menarik kembali, kecuali al-walid, seorang tua, yu'ti waladah, yang memberikan hibah kepada anaknya, baru dia boleh tarik kembali. Ya, kalau ada maslahat dan semisalnya. Ya, rawahu Ahmad al-Waraba'ah. Barakallahu fikum. Berarti dari sini ya, jawazu ruju'il walid fima wahabahu li auladih. Bolehnya orang tua menarik kembali hibah yang telah dia berikan kepada anaknya. Nah, adapun selain dari itu nggak boleh. Selain orang tua kepada anak nggak boleh. Ya, ada musihat rujuk fima wahabahu ahadu zaujain li akhar mutlaqan. Bahkan antar pasangan suami istri. Kalau sudah dihibahkan nggak boleh tarik link. Karena dia bukan anak orang tua, ya. Hubungan dia Pak Sutri bukan seperti hubungan orang tua dengan anak. Itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh demikian. Wan Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ia mengatakan, kana Rasulullah SAW yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha. Rawahu al-Bukhari. Rasulullah SAW pernah menerima hadiah dan beliau membalas hadiah itu. Ya. Nah, jadi kalau Nabi dan Rasul itu hanya boleh menerima hadiah, nggak boleh menerima sedekah, zakat, nggak boleh. Ya. Baik. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Ini panjang sekali mengenai hadiah. Nanti kita selesaikan di pertemuan berikutnya mungkin sebelum kita masuk pembahasan luqatah, barang temuan. Cukup kali ya, sudah 8:30, mungkin kita luaskan permasalahan dengan soal jawab. Bagi ya, yang mau tanya silakan. Ya. Hah? Oh gitu. Hmm. Gitu nih. Nah, ini berarti di sini permasalahan hukum hibah kepada non-muslim. Kita tidak berbahas tuh anak sambung atau bukan ya. Ya, yang jelas adalah non-muslim, begitu ya. Baik. Nah, para ulama menjelaskan, ya, para ulama fikih ya, ulama klasik fikih, ya, hukum hibah kepada muslim, hukum hibah muslim kepada orang kafir, ya, itu boleh. Kafirnya ini apakah ahlul kitab atau selain ahlul kitab? Ahlul kitab itu apa sih? Yahudi, Nasrani. Ya. Hibatul muslim lil kafir fajaizah. Yahudiyan kana au Nasraniyan au Majusiyan. Nah, itu. Ya. Pemberian hibah seorang muslim pada kafir itu boleh. Baik kafir Yahudi, Nasrani, Majusi, atau kafir apalah. Ya, kafir, mohon maaf, kejawen. Nah, itu kejawen itu kafir ya. Ya, Ahmadiyah itu kafir juga. Punya nabi lain kok. Ya. Nah, itu orang-orang kafir. Atau orang-orang kafir kaum liberal yang menganggap semua agama sama, nah itu kafir. Allah Ta'ala berfirman, La yanhukumullah, La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din, ya, walam yukhrijukum min diyarikum, antabarruhum wa tuqsitu alaihim. Ya, innallaha yuhibbu al-muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik, bersikap adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian, tidak pula mengusir kalian,
dari negeri kalian. Selama itu musuh tidak berbuat iseng kepada kita dalam bentuk menyerang atau mengusir, nggak apa-apa kita berbuat adil pada mereka, berbuat baik pada mereka. Boleh. Ya, boleh. Ini kita kan muslim semua nih. Tiba-tiba ada orang Nasrani, kita tahu dia Nasrani pakai salib, kejengkang di situ. Kita biarin gitu. Wah, kafir ini rasain lu gitu. Enggak, ya kita bantu dia. Boleh begitu. Nah, hibah adalah salah satu dari hadiah. Ya, namun perlu diperhatikan kapan kita menghibahkan kepada non-muslim. Kalau ada indikasi kuat, dia akan terpengaruh dengan hibah atau hadiah kita untuk lunak terhadap Islam atau berubah pandangannya terhadap Islam. Kalau tidak ada demikian, gak ada faedahnya. Gak ada faedahnya, Bu. Ngapain ibu kasih ke non-muslim, sementara ada muslim lain yang lebih membutuhkan. Begitu kan? Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, la ya'kulu ta'amaka illa mu'min. Jangan ada yang memakan makananmu kecuali seorang mukmin. Itu hukum asalnya. Maka yang berhak kita bantu, yang berhak mendapatkan harta kita adalah mukmin. Zakat nggak boleh kepada non-muslim. Perhatikan ya, zakat hanya untuk muslim. Selain zakat, boleh nggak? Boleh. Kalau muslim yang lain sudah aman, ya tercover, atau kita nggak ngelihat ada muslim yang ya, atau jauh dari pandangan kita, sementara ada non-muslim yang dia kalau kita berikan akan ada maslahat buat keislaman dia atau pandangannya terhadap Islam. Baru. Tapi kalau nggak ada maslahatnya mau ngapain? Ya. Tapi hukum asalnya boleh apa enggak? Boleh. Tapi dilihat lagi sisi maslahatnya. Bisa dipahami? Kalau misalnya orang bapaknya itu kan mualaf, ada orang itu Nah, nah itu untuk pembagian hibahnya apakah sama rata atau gimana? Ini terkait dengan anak kandung si bapak itu suami nah. kan beliau mualaf orang rumah dan orang mendapatkan anak, tapi beliau juga mempunyai anak dari ibunya, tapi masih Nasrani. Kan kalau untuk pewaris jelas tidak dapat ya kan? Ya. Nah, dari mungkin kan paling dari pertikaian nanti suami berinisiatif untuk memberikan kepada anak-anaknya. Nah, maka itu harus sama rata atau kan ya dari seperti yang tadi sepertiga itu kan kita sudah dari rata. Ya. Apakah sama masing-masing anak itu dapat sepertiga? Enggak. Ya. Tidak wajib rata terhadap anak-anak yang non-muslim. Pembahasan tadi yang kata Nabi, ya, i'dilu baina auladikum. Bersikap adil terhadap anak-anak kalian. Anak-anak kita ini yang muslim, tentu kita lebih utamakan yang muslim. Ya, bukan yang kafir. Ya. Tapi boleh nggak memberikan hibah kepada tadi si kafir tadi, anaknya yang kafir? Boleh. Ya. Dengan catatan tidak lebih dari sepertiga. Ya, tidak lebih dari sepertiga. Tapi perhatikan ya, orang tua yang punya anak non-muslim berkewajiban untuk memerintahkan anak masuk Islam. Anak nggak sholat aja orang tua wajib nyuruh anaknya sholat. Tapi sudah mengajak. Ya, yang penting orang tua udah mengajak ya. Ya, perlu diperhatikan ya. Ketika anak sudah beda agama, ini sebenarnya perkara berat ini ya. Cuman kan kita nggak ada di syariat ya, nggak ada negeri syariat. Kalau ada syariat, orang tua menyerahkan anaknya kepada mahkamah. Supaya nanti dieksekusi oleh mahkamah. Diajak masuk Islam, nggak mau juga baru dieksekusi. Karena Nabi sabdakan, man baddala dinah faqtuluh.
Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Itu kalau anaknya murtad. Kalau anaknya memang aslinya Nasrani. Terus bapaknya yang masuk Islam. Gitu ya. Nah, berarti beda sama kasus sama yang tadi. Yang tadi kalau anaknya murtad. Kalau anaknya murtad, selesai itu. Jangan diberi hibah. Nggak ada hibah-hibahan ke anak murtad. Ya, kalau anak murtad, nggak ada hibah-hibahan. Bahkan orang tuanya itu wajib menyerahkan kepada mahkamah untuk dilenyapkan anaknya, dieksekusi. Tapi yang mengeksekusi adalah pemerintah. Kalau nggak ada, ya udah, anaknya hukumnya seperti hukum nggak ada. Ya, ya udah seperti nggak ada, nggak ada. Harusnya karena anaknya harusnya dihukum mati oleh pemerintah. Tapi dia nggak bisa menghukum mati. Karena kalau diterapkan dia bunuh anaknya nanti dia yang bermasalah di negeri kita dengan undang-undang positif ya, buatan Belanda. Nggak bisa. Nah, itu pada kasus tadi yang pertama. Kasus yang kedua, yang tadi ya, si bapaknya yang masuk Islam. Ya, berarti boleh hibah ke anaknya nggak? Boleh. Karena anaknya kafir asli, bukan kafir murtad. Berarti boleh. Nah, yang dibahasan, yang ibu tanyakan, ialah yang kedua ini. Bukan yang pertama. Kalau yang murtad tuh nggak bisa. Paham sini ya? Kalau yang murtad nggak ada. Tapi kalau yang ini, boleh. Nah, ya, ada yang lain? Cukup kali ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.